Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihan, NIM B1C185. Di sini saya akan menjelaskan bab 17, yaitu analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu menjelaskan prosedur analisis dasar atas laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap itu biasanya meliputi laporan neraca atau balance sheet, laporan laba atau rugi income statement, dan laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Nah, apa sih itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua yaitu membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu perusahaan lain dan industri. Yang terakhir yaitu membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Adapun tujuan analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi kreditur, yaitu untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu bagi investor. Bagi investor yaitu untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang untuk menilai harga saham yang akan dibeli atau dijual. Yang terakhir yaitu bagi manajemen. Bagi manajemen yaitu untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. Nah, ada 3 metode untuk menganalisis suatu perusahaan. Yang pertama yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis common sense. Apa sih itu analisis horizontal? Analisis horizontal merupakan analisis persentase peningkatan maupun penurunan yang terdapat dalam pos-pos akun laporan keuangan komparatif. Jadi, analisis horizontal membandingkan dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan saat ini dan laporan keuangan tahun sebelumnya yang digunakan sebagai dasar. Analisis horizontal bisa 3 atau lebih periode laporan komparatif. Adapun contoh analisis horizontal pada laporan laba rugi. Nah, bisa kita lihat di sini peningkatan aset dan utang PT XYS mampu diikuti peningkatan penjualan bersih yang naik sebesar 11,11%. Namun di satu sisi kita juga harus perhatikan beban usaha. Total beban usaha PT XYS juga mengalami peningkatan sebesar 4,13%, di mana peningkatan besar terjadi pada peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 7,14%. Peningkatan penjualan ini bisa diimbangi dengan peningkatan laba bersih sebesar 36,17%. Ini artinya, walaupun harga pokok penjualan dan total beban usaha meningkat, tetapi PT XYS mampu menekan beban-bebannya, sehingga PT XYS tetap mampu mencetak laba bersih atau meningkat 36,17%. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan untuk melunasi utang-utang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek dan panjang. Nah, kesimpulan secara keseluruhan kinerja keuangan PT XYS dapat dikatakan sehat karena PT XYS mampu mencetak penjualan meminimalkan beban sehingga dapat mencetak laba bersih. Yang perlu diperhatikan adalah rasio utang PT XYS yang cenderung tinggi. Yang kedua yaitu analisis vertikal. Nah, analisis vertikal yaitu analisis persentase yang dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan dari masing-masing komponen dalam satu laporan keuangan.
Metode analisis vertikal atau statitis adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Disebut metode statitis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Analisis vertikal menitik beratkan pada hubungan finansial antar pos-pos laporan keuangan satu periode. Dalam analisis vertikal terhadap neraca, masing-masing pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total aktiva. Masing-masing pos kewajiban ekuitas pemilik dinyatakan sebagai persen dari total kewajiban dan ekuitas pemilik. Dalam analisis vertikal terdapat laporan laba rugi. Masing-masing pos dinyatakan sebagai persen dari total pendapatan atau penghasilan. Nah, adapun contoh analisis secara vertikal bisa kita lihat dalam laporan posisi keuangan PT YZ dalam jutaan rupiah. Dalam laporan neraca tampak bahwa aset lancar perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu 42,11% ke tahun 2019 sebesar 39,34% dibandingkan dengan total asetnya. Sedangkan aset tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada bagian kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Perubahan persentase terbesar terjadi pada kewajiban jangka panjang, yaitu turun dari 6,95% menjadi 4,93%, dan saldo laba belum dicadangkan dari 26,97% tahun 2018 naik menjadi 29,50% dari total kewajiban dan ekuitas tahun 2019. Yang terakhir yaitu analisis common scissors, yaitu semua pos dinyatakan dalam persentase tanpa nilai rupiah. Rasio common size seringkali digunakan untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain atau untuk membandingkan suatu perusahaan dengan rata-rata industri. Adapun contoh rasio common scissors yaitu terhadap laporan laba rugi. Nah, bisa kita lihat pada laporan laba rugi PT Astra International dan PT Unilever Indonesia menunjukkan bahwa Unilever memiliki tingkat laba bruto lebih tinggi yaitu 51,1% dibandingkan Astra sebesar 20,1%. Akan tetapi, Unilever memiliki persentase beban penjualan 19,5% dan beban umum dan administrasi 9,9% yang lebih tinggi daripada Astra 4,3% dan 6,1%. Nah, perbedaan persentase laba dari operasional yang lebih kecil sebesar 5,9% dihasilkan dari 16,0% dikurang 10,1%. Tersebut akan menjadi perhatian bagi manajer dan pemegang saham Astra. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.